Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @agustinopratama. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah yang akan saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya dan beberapa kawan yang pernah berusaha ikut mengungkap siapa pembunuhnya. Kisah ini berawal dari tahun 2016 yang lalu, di mana seisi kampung dihebohkan oleh penemuan sosok jasad asisten rumah tangga di garasi pabrik milik majikannya. Sosok yang dikenal sebagai salah satu warga kampung yang kesehariannya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebut saja sosok wanita itu bernama Mbak Nia, seorang janda beranak dua yang setelah menjanda beberapa tahun menjadi tulang punggung keluarga yang menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh dan dua orang anaknya yang masih duduk di sekolah dasar. Mbak Nia sendiri diberi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah salah satu tetangganya, seorang bos tekstil yang mempunyai beberapa pabrik dan tanah di berbagai lokasi. Salah satu pabrik berada di samping rumah milik si majikan, sebut saja namanya Haji Takur. Langsung skip ke peristiwa penemuan jasad Mbak Nia. Pagi itu jasad Mbak Nia ditemukan terkapar bersimbah darah di dalam garasi pabrik oleh Haji Takur dan salah satu karyawan pabrik bernama Ira. Sontak kejadian yang dianggap tidak wajar itu seketika menjadi ramai. Saat itu saya belum terlalu mengikuti kronologis dan perkembangan kasus penemuan jasad Mbak Nia. Namun yang pasti berdasarkan cerita-cerita warga sekitar, diperkuat dengan penanganan pihak kepolisian dalam peristiwa itu, fakta yang ditemukan penyebab kematian Mbak Nia adalah kejadian pembunuhan secara sadis. Saya sendiri mulai mengikuti perkembangan kasus ini di tahun 2017, ketika salah satu teman masa kecil saya dan beberapa warga lain mulai mempertanyakan kejelasan kasus ini. Pasalnya hampir 1 tahun sejak peristiwa penemuan jasad Mbak Nia, pihak kepolisian belum bisa mengungkap. Disinilah saya mulai menemukan beberapa fakta yang tidak pernah saya duga akan terjadi di kampung tempat saya tinggal. Dari fakta sosial, fakta hukum, bahkan fakta dari segi mistis. Diawali dengan fakta perihal meninggalnya Mbak Nia. Saat ditemukan, jasad Mbak Nia bersimbah darah di sekitar bagian lehernya. Diduga, darah tersebut keluar dari daerah sekitar telinganya yang berlubang. Desas-desus yang beredar di masyarakat pun beragam. Ada yang mengatakan Mbak Nia diserang binatang buas, ada yang mengatakan tersetrum, dan berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, penyebab kematian Mbak Nia adalah karena pukulan benda tumpul di lehernya. Dan lubang berdarah di sekitar telinganya itu adalah karena tusukan. Entah tusukan menggunakan kawat atau gunting atau dengan benda lain yang menyebabkan lubang selebar 2 cm dan sedalam sekitar 4 cm. Entah siapa yang tega berbuat demikian. Yang pasti hal itu cukup sadis dilakukan oleh siapapun. Salah satu cerita yang sempat membuat saya merasa ngeri adalah saat saya diceritakan oleh paman Mbak Nia bahwa pihak keluarga sempat menanyakan kronologis kejadian pembunuhan Mbak Nia ke berbagai paranormal. Disinilah awal mula cerita mistis yang terkait pembunuhan itu. Pihak keluarga sempat datang ke paranormal di daerah T, salah satu daerah di bagian barat Jawa Tengah. Sang paranormal menggunakan metode pemanggilan arwah yang dimediumisasi ke dalam tubuh seorang relawan. Informasi apa yang diceritakan oleh arwah Mbak Nia? Terkait yang diceritakan arwah Mbak Nia, saya masih coba mencari rekaman hasil mediasi yang dulu sempat diberi oleh pihak keluarga Mbak Nia. Rekaman itu bermula dari suara tangis relawan yang menjadi mediator sesaat setelah proses pemasukan arwah. "Ini siapa yang datang merasuk dalam tubuh Mbak Vira?"
Sang paranormal mulai memberikan pertanyaan. Hening sejenak, Mbak Vira, seorang relawan dari pihak paranormal yang bukan termasuk keluarga dan bukan warga kampung saya, itu masih meneruskan tangisan lirihnya. Dan dengan agak lirih, mulai mengeluarkan suara. Aku juga tidak tahu siapa namaku. Lah, kau tidak tahu namamu? Ini Mbak Nia, keluarganya Pak Haji Rusdi atau bukan? Pak Haji Rusdi adalah paman korban yang belum bisa merelakan kematian ponakannya yang belum jelas. Aku lupa siapa namaku, tapi yang pasti aku bukan tubuhku. Ya memang ini bukan tubuhmu, ini muridku. Hanya aku pinjamkan supaya kami bisa berinteraksi denganmu. Sekarang jelaskan, kamu siapa? Mbak Nia atau bukan? Aku benar-benar tidak ingat, Pak. Kematian saya juga tidak jelas. Suara mediator terdengar seperti suara lembut yang lemah gemulai. Tidak jelas bagaimana? Ini Nia bukan? Si paranormal masih berusaha memastikan bahwa sosok arwah yang dimasukkan ke dalam tubuh mediator itu adalah Mbak Nia. Dan kemudian terdengar cerita dari mediator. Aku dibunuh. Dibunuh? Siapa pembunuhmu? Saat itu agak gerimis. Aku baru angkat jemuran. Tiba-tiba ada suara berisik dari dapur. Suara mediator masih terus saya amati, dengan tujuan ada fakta yang tidak begitu diperhatikan. Terus ada yang memukulku dan aku pingsan. Saat aku pingsan, aku dibopong dan dibanting. Dari situ sepertinya bisa disimpulkan kalau yang berada di tubuh mediator adalah arwah Mbak Nia. Yang paling sakit, sampai aku mau menjerit itu pas leherku ditusuk kawat. Lalu kawat yang dipakai menusuk lehermu itu sekarang di mana? Lah, sampean sudah tak kasih tahu kemarin itu. Tiba-tiba suara mediator berubah melengking, namun dengan irama yang masih lemah. Ngeri. Menurut cerita dari pihak keluarga saat proses mediasi itu, mediator menunjuk salah satu pihak keluarga yang diduga telah diberitahu tanda-tanda keberadaan barang bukti. Iya, tapi aku tidak menyadari. Lanjut suara-suara seseorang dalam rekaman. Setelah tahu aku meninggal, tubuhku direncana akan dibuang di sungai atau kebun. Tapi terlanjur ada yang lihat. Siapa yang melihat? Potong salah satu suara seseorang. Bocah, jawab mediator. Sampai di rekaman itu sepertinya hampir terkuak misteri pembunuhan itu. Tapi penuturan mediator dan cerita di balik pembunuhan itu ternyata belum selesai dan masih meninggalkan misteri. Ternyata ada yang melihat kejadian pembunuhan itu. Namun berdasarkan beberapa cerita, ada beberapa kemungkinan. Ada dugaan yang melihat tubuh Mbak Nia adalah anaknya yang malam sebelum jasad ditemukan sempat mencari Mbak Nia di sekitaran rumah Haji Takur. Dugaan lain adalah anak Haji Takur yang tidak sengaja melintas di sekitar garasi pabrik. Dugaan lainnya, kemungkinan sukma dari anak perempuan Mbak Nia yang terbawa ke kejadian itu secara gaib. Dan lanjutan cerita ini akan diteruskan dengan kesaksian anak perempuan Mbak Nia. Penuturan anak perempuan Mbak Nia, dia dibawa ke sebuah mimpi yang terasa seperti nyata. Siang itu setelah menjemput anak perempuannya dari sekolah, Mbak Nia kembali ke rumah majikan. Duk, nanti jemput ibu ya, bilang pada Mas Man, suruh bawa tangga. Tangga buat apa, Bu? Bilang saja pada Mas Man, ambilkan serbet yang ada di atas plafon rumah. Tuti, anak perempuan Mbak Nia, pun kemudian menuruti perintah ibunya. Dia pergi mencari Mas Man. Tapi tidak juga bertemu Mas Man. Tuti justru melihat sesuatu yang mencurigakan di area pabrik. Tuti memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan melihat kejadian yang tidak terlupakan. Yang dilihat oleh Tuti adalah seorang yang berjubah sedang memukul ibunya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup jubah hingga kepala seseorang yang sedang menyiksa ibunya. Tuti berusaha berteriak sekencang suaranya, namun aneh, suaranya tidak terdengar sedikit pun. Tuti berusaha mendekat untuk menolong ibunya, namun tubuhnya seakan seperti hologram yang tidak mampu menyentuh apapun. Orang berjubah itu seakan menatap pada sosok Tuti
namun wajahnya masih tidak terlihat. Tuti menyaksikan orang itu menggorok leher ibunya dengan kawat tajam. Orang itu seakan menyadari keberadaan Tuti. Dan setelah menggorok leher Mbak Nia, orang berjubah itu berusaha mengejar Tuti. Tuti yang ketakutan berlari sekuat tenaga hingga keluar dari area pabrik. Dan di luar pabrik, Tuti melihat majikan ibunya yang sedang menelpon. Tuti berusaha memberitahu majikan ibunya, tapi seakan tidak ditanggapi. Lalu Tuti teringat dengan Masman dan kembali mencarinya. Tidak juga bertemu Masman, Tuti memberanikan diri kembali masuk ke dalam pabrik. Tapi yang dilihat olehnya adalah jasad ibunya yang sedang diseret ke arah garasi. Ibunya seakan berusaha berteriak, menyuruh Tuti untuk lari. Dan saat itulah Tuti terbangun dan kembali menangis. Masih bersedih meratapi, teringat ibunya sudah tidak ada. Keterangan yang didapat dari rekaman mediasi dan cerita mimpi anak perempuan Mbak Nia semakin membuat penasaran. Terlebih pada sosok orang berjubah dan mimpi Tuti itu. Rohman, sepupu Tuti, adalah teman sekampung saya. Dia punya pengalaman spiritual dan punya seorang guru yang pada tahun 2017 yang lalu sedang membimbingnya. Bersama saya dan Aruf merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam pengungkapan kasus ini. Malam itu saya diajak Aruf untuk ikut ke rumah gurunya Rohman. Kabarnya ada tawaran bantuan dari gurunya Rohman yang akan dilakukan secara gaib dengan amalan tertentu. Saat itu bertepatan dengan acara pernikahan adik saya, jadi saya tidak bisa ikut. Namun ada kejadian. Malam itu setelah selesai mempersiapkan acara pernikahan adik, saya merebahkan diri di ruang depan rumah saya. Beralaskan tikar yang sudah digelar untuk acara walimatul pagi harinya. Tidak terasa, mata mulai terpejam dan saya terbawa dalam mimpi. Seharusnya mimpi yang tidak begitu aneh bagi saya karena saya sedikit menyadari jenis mimpi itu. Saya seakan tersadar dari tidur dan bertemu dengan Pak Haji Rusdi. Pak Haji mengajak saya menusul Aruf dan Rahman ke desa Bla, desa kediaman gurunya Rohman. Kami berdua menaiki motor butut, entah milik siapa, dan perjalanan itu terasa begitu lama dan jauh. Tidak kunjung sampai, bahkan kami seakan tersasar ke daerah asing. Sampai di suatu tempat yang luas, kami diterjang angin yang begitu keras, menghempas dan menghalau perjalanan kami. Menyadari itu seperti sebuah pertanda buruk, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Pak Haji mengantarkan saya kembali ke rumah. Sebelum berpamitan, Pak Haji berkata sesuatu. Bagaimana ini? Bisakah terungkap? Namun saya tidak tahu harus menjawab apa. Pak Haji pun pergi tanpa saya sadari. Saya pun termenung dan merebahkan diri di tempat sebelumnya. Seketika itu pula saya terbangun dari tidur, memperhatikan sekitar ruangan rumah yang ternyata sudah sepi, tapi cahaya lampu masih menyala. Pertanda apa? Ternyata beberapa hari setelah mimpi saya itu, Aruf dan Rohman membeberkan cerita saat di kediaman gurunya. Cerita Aruf saat di kediaman gurunya Rohman sedikit memberikan penjelasan tentang alasan kasus pembunuhan itu tidak juga dapat terungkap. Karena adanya pengawalan dari sisi gaib yang akan selalu berusaha menghambat siapapun yang berusaha mengungkap. Dan entah kenapa kejadian di rumah gurunya Rohman seakan berkaitan dengan mimpi saya di malam yang sama dengan malam saat Aruf dan Rohman sowan. Aruf menggambarkan situasi saat itu dengan suara lirik. Kejadiannya seperti hal tidak wajar, terang Aruf. Gurunya Rohman dekat dengan sosok penguasa laut. Malam itu dibacakan amalan di dalam rumah. Suasananya dingin dan sepi, tidak seperti biasanya. Kisah yang akan saya ceritakan berdasarkan penuturan Aruf yang saat malam itu berada di kediaman gurunya Rohman. Semua yang hadir saat itu berkonsentrasi membaca amalan di dalam rumah dengan khusyuk. Sampai tiba-tiba Aruf seakan merasakan hawa dingin yang berubah seketika. Gurunya Rohman berdiri dan menyuruh kedua orang yang berada dalam rumahnya melanjutkan amalan yang sudah dijelaskan. Aku ada keperluan, teruskan doanya. Gurunya Rohman pun keluar dari ruangan ke arah teras rumahnya. Aruf yang merasa penasaran sesekali memperhatikan ke arah jendela yang langsung terhubung keluar rumah. Disitulah keanehan mulai terlihat. Dari jendela dapat terlihat pepohonan di sekitar rumah berguncang begitu kencang. Seakan-akan ada angin kencang yang menghempaskannya berkali-kali.
Tapi angin kencang yang menerpa pepohonan itu seakan tidak berpengaruh terhadap sekitarnya. Hanya ada pepohonan. Pun situasi di dalam ruangan itu pun masih terasa sama, sunyi dan sedikit mencekam. Seolah bencana yang mungkin sedang terjadi di luar rumah tidak berpengaruh terhadap siapapun yang berada di dalam ruangan. Aruf hanya terperangah antara sadar dan tidak sadar. Organ dalam perutnya seakan dikocok-kocok. Tidak tahu apa penyebabnya. Kepalanya tiba-tiba pusing dan perutnya mual. Hal terakhir yang dilihatnya adalah salah satu sosok yang menatapnya dari kejauhan, menembus melalui jendela yang tirainya sedikit terbuka. Dan Aruf pun tersungkur. Saat tersadar, Aruf dipegangi oleh Rohman dan gurunya yang terlihat khawatir. "Sudah, tidak apa-apa," terang sang guru pada Rohman. "Ono boleh?" tanya Aruf pada Rohman, seakan penasaran dengan kejadian yang terlewatkan olehnya. Ternyata kejadian tidak terlihat yang terjadi di luar rumah itu adalah peristiwa kedatangan tamu. Diceritakan oleh gurunya Rohman bahwa saat itu di luar rumah hampir satu peleton pasukan tidak terlihat mendatangi rumahnya dan berusaha menyerang. Beruntung ada pagar gaib yang sudah terpasang di sekitar rumahnya. Dan saat itu pun dibantu oleh utusan yang ditugaskan untuk menjaga rumah itu dari gangguan gaib. Dari hasil sowan ke rumah gurunya Rohman tersebut, diceritakan bahwa siapapun yang sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Mbak Nia punya pelindung tidak terlihat dari kalangan yang punya ilmu sangat tinggi. Dan berdasarkan penerawangan sang guru, terlihat seperti ada satu sosok yang sedang meminta pertolongan di antara kerumunan, yang sepertinya berkaitan dengan si pelaku. Mungkinkah ada kejadian pembunuhan lain? Atau mungkin sosok yang meminta pertolongan itu adalah seseorang yang sedang berusaha mengungkap, namun justru terjebak dalam masalah gaib yang ternyata sangat berbahaya dan di luar kemampuannya. Siapakah dia? Pertanyaan itu mulai terlintas di benak saya dan kecurigaan terungkap dari perkataan Aruf yang penuh pertanyaan. Jangan ada pembunuhan lain. Lokasi pabrikan dekat dengan kebun yang masih lebat." "Iya, Cok. Mungkin benar. Pernah ada yang menceritakan." Aruf pun kembali menyampaikan sebuah cerita. 4 tahun yang lalu, kabarnya ada karyawan yang menghilang. Keluarganya sempat mendatangi ke sana, tapi katanya orang yang dicari sudah pulang. Kabarnya karyawan yang menghilang itu belum juga ditemukan keberadaannya hingga saat ini. Ternyata ada misteri yang belum terungkap dan itu terjadi di sekitar kampung saya. Kembali ke cerita utama tentang misteri pembunuhan Mbak Nia. Kisahnya datang dari karyawan pabrik yang setelah proses penyelidikan dari pihak kepolisian selesai, diajak oleh majikannya untuk membersihkan area garasi pabrik. Ada beberapa orang yang memberikan keterangannya, tapi akan saya gabungkan dalam satu sudut pandang dengan tokoh yang saya beri nama Mas Adin. Mas Adin pagi itu baru saja berangkat ke pabrik. Dia berjalan ke arah gudang yang berada di samping garasi. Belum sampai di pintu gudang, bos perempuannya memanggil. Pagi itu Mas Adin dimintai tolong untuk membantu si bos membersihkan area garasi pabrik. Mas Adin sempat merasa ngeri. Pasalnya tempat tersebut adalah lokasi ditemukannya jasad Mbak Nia. "Bu Bos, sedikit curhat," katanya sering mencium bau anyir dari arah garasi yang posisinya berhadapan dengan pintu samping rumahnya. Namun berhubung yang menyuruh adalah bos perempuannya, istri dari Haji Takur, maka ia tidak kuasa menolak. Ia ditugaskan mengambil air untuk menyiram dan mengepel lantai garasi. Satu hal yang diingat dengan jelas adalah saat ia melihat bercak darah yang tertinggal di sela keramik. Bercak darah yang mengering itu seolah kembali meleleh saat terguyur air. Dilihatnya si bos yang mengepel lantai itu sendiri dan tidak menyuruhnya. Mungkin karena si bos yakin tidak ada yang berani membersihkan tempat itu selain dirinya sendiri. Hampir ember terakhir dibawa sampai di depan pintu. Mas Adin meletakkan ember penuh air yang dibawanya. Anehnya, bau pengap serta anyir yang beberapa hari terakhir tercium dari sekitar garasi tiba-tiba berubah menjadi bau melati. Dan bau itu semakin kuat tercium dari sudut ruangan. Si bos tidak memperdulikan Mas Adin karena masih sibuk menggosok lantai yang kelihatannya ada bercak yang susah dihilangkan. Mas Adin sendiri tidak tahu dari mana asal bau melati itu karena si bos tidak terlihat membawa pewangi. Pun tidak ada bekas kembang melati di sekitarnya.
Keanehan lain saat itu terdengar pula suara seseorang yang berbisik dengan orang lain di dalam gudang yang lokasinya bersebelahan dengan garasi. "Di mana? Kayu yang kemarin di garasi, kok hilang?" Itu sudah tak pindahin di belakang pabrik." Percakapan itu terdengar, namun Mas Adin tidak tahu siapa dua orang yang sedang berbicara. Pun si bos juga sepertinya tidak mendengar percakapan itu. Penasaran, Mas Adin mencoba keluar dari garasi dan memperhatikan ke arah pintu gudang. Ditunggunya siapa yang akan keluar dari dalam. Karena tidak kunjung ada yang keluar dan tidak terdengar lagi suara dari dalam gudang, Mas Adin mencoba mendekat dan masuk ke dalam gudang. Tidak ada seorang pun yang berada di sana saat itu. Setelah selesai membantu bosnya, Mas Adin melanjutkan pekerjaannya. Tapi rasa penasaran dan terbesit pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal memenuhi pikirannya hingga saat waktunya pulang. Sampai di rumah, ia ceritakan perihal yang terjadi di pabrik pada istrinya, dan istrinya menanggapi cerita Mas Adin dengan kisah lainnya. Hampir selama 1 tahun sejak kejadian penemuan jasad Mbak Nia, bermunculan beberapa kisah yang seakan berhubungan satu sama lain. Salah satu cerita dari istri Mas Adin adalah tentang mimpinya. Dalam mimpinya, Vira, istri Mas Adin, bertemu dengan Mbak Nia. Situasinya seolah Mbak Nia belum meninggal. Ia melintas di depan rumah Mas Adin saat Vira sedang menyuapi anaknya di depan rumah. Vira berteriak menyapa Mbak Nia. "Mau kemana, Mbak? Sudah sore belum pulang?" "Iya, ini masih disuruh majikanku mengantar jajan." Anehnya Mbak Nia muncul dari arah jalan sempit setapak di antara rumah Mas Adin dan sebuah kebun yang arahnya menuju rumah mantan majikan Mbak Nia. Sebelum bekerja di rumah Haji Takur, Mbak Nia memang sering ganti-ganti majikan, namun masih sekitaran keluarga Haji Takur. Dan yang dimaksud oleh Vira adalah majikan Mbak Nia sebelumnya. Setelah berpamitan, Mbak Nia pun langsung menghilang entah kemana. Yang diingat oleh Vira hanya pakaian dan kerudung yang dipakai Mbak Nia. Pakaiannya sama seperti pakaian saat jasad Mbak Nia ditemukan. Dan langsung ada kejanggalan yang tertangkap saat mendengar kisah Vira. Saat ditemukan, Mbak Nia tidak memakai kerudung. Di manakah kerudung yang dimaksud? Belum ada kesaksian tentang siapa yang menemukan kerudung Mbak Nia. Dan entah kenapa, cerita tersebut seakan berhubungan dengan kisah mimpi dari anak perempuan Mbak Nia tentang serbet di atas plafon. Apakah yang dimaksud serbet di atas plafon adalah kerudung Mbak Nia yang sengaja disembunyikan entah oleh pelaku di atas plafon? Tapi plafon rumah siapa dan sebelah mana dan kenapa disembunyikan? Misteri itu pun belum terungkap. Cerita lain yang saya dapatkan adalah kisah tentang sumpah pocong yang diadakan oleh warga desa dan pihak kepolisian. Masih terkait dengan misteri pembunuhan Mbak Nia yang belum juga terungkap. Sekitar bulan Maret 2017, sekitar 3 bulan setelah kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik, banyak berita simpang siur yang terdengar dari hampir sebagian warga kampung. Keluarga majikan Mbak Nia dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Pasalnya, pihak keluarga majikan dianggap kurang peduli dengan proses penyelesaian kasus. Justru yang hampir sering dikatakan oleh salah satu keluarga majikan adalah kematian Mbak Nia disebabkan oleh kecelakaan kerja, yaitu tersetruk. Dan ternyata pihak keluarga majikan yang pernah mengatakan bahwa korban meninggal karena digigit binatang buas. Keluarga Mbak Nia yang tidak terima dengan berita yang disebar oleh keluarga majikan pada akhirnya membicarakan dengan warga kampung untuk mengadakan sumpah pocong. Ada 2 orang yang rencananya akan disumpah. Pertama adalah Haji Takur dan kedua adalah salah seorang yang dianggap sebagai saksi kunci. Kedua orang tersebut diduga sebagai orang yang mengetahui peristiwa di balik kematian Mbak Nia. Warga sampai di lokasi sumpah pocong dengan pengawalan pihak kepolisian setempat. Persiapan hampir selesai dan juru kunci tempat keramat tersebut memberikan himbauan kepada pihak yang menuntut sumpah pocong dan yang akan disumpah. Pihak penuntut diberi himbauan bahwa setelah prosesi sumpah pocong bisa jadi akan ada hal-hal di luar nalar yang akan terjadi di kampung apabila pihak tertuduh tidak terbukti melakukan pembunuhan. Bahkan salah satu konsekuensinya adalah kematian bagi siapapun yang menuduh.
Pun bagi tertuduh, seandainya benar melakukan hal yang dituduhkan akan mendapat konsekuensi yang sama hingga ia benar-benar mengaku dan bertanggung jawab. Pihak tertuduh bersedia menerima konsekuensinya dan mempersilahkan prosesi dilanjutkan. Tapi pihak keluarga Mbak Nia agaknya mulai merasa ragu dan sangsi. Berarti, kalau tuduhannya pun tidak terbukti, masyarakat sekitar kampung bakal menimpa akibat apa, Mbah? Tanya Pak Haji Rusdi. Nggih, leres. Pada intinya dampak dari sumpah pocong itu akan dirasakan oleh warga kampung. Mendengar hal itu, banyak orang yang saling berbisik satu sama lain. Konsekuensinya terlalu berat dan prosesi itu seharusnya akan lebih baik jika diurungkan. Dari situlah pada akhirnya sumpah pocong itu dibatalkan, diganti dengan dibuatnya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut pihak keluarga Haji Takur memberikan pernyataan bahwa dirinya bukan pembunuh Mbak Nia. Keterangan yang saya dapat terkait kasus ini belum selesai sampai di kejadian sumpah pocong yang batal itu. Masih ada kelanjutan dari kisah misteri pembunuhan Mbak Nia dan cerita masih akan saya lanjutkan. Di awal cerita saya sempat mengatakan bahwa keluarga Mbak Nia sudah beberapa kali berusaha mengungkap tabir misteri melalui sisi gaib. Hal itu dilakukan karena memang upaya pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini seakan telah menemui jalan buntu. Namun kemanapun bantuan itu dicari, hasilnya hampir selalu sama. Ada penjaga gaib yang menghalau setiap yang berusaha menelusuri jejak pelaku. Tidak hanya satu sosok, tidak hanya satu pihak, namun bisa dikatakan ada pasukan yang selalu membuat gentar dan memberi peringatan. Bukan pasukan biasa, namun pasukan gaib yang tidak segan mencelakai siapapun. Dan hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Mbak Nia adalah korban yang ditumbalkan? Atau pelaku pembunuhan itu adalah seseorang dengan ilmu kebatinan yang sangat tinggi? Cerita ini akan saya tutup dengan sebuah kisah dari sisi paranormal yang pernah didatangi oleh Pak Haji Rusdi. Sebenarnya masih banyak hal-hal berbau mistis yang saya temukan kisahnya terkait kasus ini. Tapi kisah ini sudah cukup panjang. Dan kisah terakhir ini akan jadi penutup sesi pertama, misteri pembunuhan di garasi pabrik. Pak Haji Rusdi bersama dua orang saudaranya berkunjung ke salah seorang sesepuh, direkomendasikan oleh salah satu kenalannya. Sudah, aku tahu maksudmu datang ke sini. Tidak perlu diceritakan. Aku paham cerita sebenarnya. Tanpa diduga sesepuh yang didatangi telah memahami maksud kedatangan. Sekedar penjelasan sudut pandang, kisah dari sisi paranormal ini saya ambil dari beberapa keterangan yang pernah diceritakan oleh pihak keluarga Mbak Nia. Keterangannya berasal dari beberapa paranormal maupun sesepuh, juga kiai, yang kesemuanya saya jadikan satu sudut pandang. Tujuannya agar tidak menunjukkan terlalu detail cerita sebenarnya, yang bisa berakibat fatal bagi saya di kemudian hari. Dan memang, sebagian besar keterangan yang disampaikan oleh orang pintar manapun sama. Informasi yang berbeda pun saling melengkapi, seakan kejelasan misteri itu dipecah bak puzzle, di mana butuh kejelian untuk merangkai informasi demi informasi agar mengarah pada satu kesimpulan. Kembali pada situasi saat keluarga almarhum Mbak Nia menemui sesepuh. Keponakanmu sudah meninggal, tapi arwahnya tidak tenang. Tidak bisa berinteraksi dengan yang masih hidup karena dia selalu diikuti. Tidak hanya satu, banyak yang mengancamnya. Pihak keluarga Mbak Nia yang berada di sana masih terheran. Pembunuhnya bukan orang sembarangan. Motifnya karena ada satu hal yang tidak boleh terbongkar. Alasan tidak juga terungkap karena menyangkut nama baik pelaku. Ada susuk di kening pelaku dan ada benda lain. Hanya bisa pasrah menunggu jatuhnya kehidupan si pelaku. Siapa pembunuhnya, Abah? Majikannya kah? Bukan, majikannya terlanjur tertuduh. Pelakunya berasal dari kampungmu, sedangkan majikannya bukan. Sebelum berpamitan, keluarga almarhumah Mbak Nia diajarkan sebuah amalan doa yang harus dibacakan oleh 5 orang yang bukan anggota keluarga dan bersih dari kepentingan. Dan sesepuh mengatakan setelah amalan tersebut dikerjakan selama 40 hari, perlu datang kembali. Terakhir, pesan sesepuh kepada keluarga almarhum Mbak Nia. Kalau datang lagi ajak orang lain yang punya pengaruh,
Imbauan itu diiyakan oleh keluarga. Selang 40 hari itu pihak keluarga rutin melakukan doa setelah waktu Isya. Rohman ikut mengawal di kegiatan itu dan sering saya dan Aruf diberitahu perkembangan selama amalan itu dikerjakan. Memang awalnya sempat ada kendala yang hampir menggagalkan amalan itu. Akhirnya 40 hari telah dilalui dan tiba saatnya keluarga kembali sowan ke tempat sesepuh. Sempat dirembuklah siapa yang akan diajak sowan sesuai pesan sesepuh. Namun tidak ada yang bersedia ikut sowan ke tempat sesepuh. Jadi sowan kali ini tidak diikuti oleh pihak yang diminta oleh sesepuh. Sesampainya di kediaman sesepuh, keluarga dikejutkan oleh hadirnya seseorang. Seseorang yang berasal dari salah satu instansi resmi negara. Polisi, bukan, pihak lain. Amalanmu sudah selesai. Sudah, Bah. Cuma sayang harapanmu belum terwujud. Sudah, tidak apa-apa, hibur sesepuh. Saya kira kamu sudah mengenal siapa orang ini. Ya, memang, seseorang yang tengah berada di kediaman sesepuh itu bukan orang asing. Semua sudah diceritakan. Amalan dariku sudah kalian kerjakan. Aku hanya bisa menitipkan sesuatu, hasil dari usahaku pada orang ini. Tidak bisa saya titipkan padamu untuk menjaga prasangka. Sabar dan terus berdoa. Suatu saat pasti akan terungkap. Salah seorang yang sudah diberitahu oleh sesepuh perihal pelaku pembunuhan itu adalah seseorang yang berada di kediaman sesepuh saat itu. Keluarga almarhumah cukup mengenal siapa beliau karena beliau pernah ikut mengusahakan kasus ini sampai ke ranah Komnas HAM. Misteri siapa pelaku pembunuhan itu hanya beliau yang mungkin saja sudah tahu fakta yang sebenarnya. Hingga saat ini kasus tersebut belum juga terungkap dan misteri masih tetap menjadi misteri. Apa yang saya ceritakan hanya bersumber dari beberapa orang yang secara langsung berkomunikasi dengan saya. Untuk penyampaian dan percakapan yang ada dalam cerita adalah suntingan dari saya. Tujuan dari kisah ini adalah harapan dari pihak keluarga korban, khususnya teman saya yang saya sebut sebagai Rohman dalam cerita ini, yaitu agar siapapun yang membaca kisah ini tahu ada kasus pembunuhan yang belum terungkap dan hampir terabaikan. Kejadian tahun 2016. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata atau narasi yang kurang jelas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan untuk kejelasan dari kisah ini mungkin akan saya bawakan di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.